Ya, selamat pagi guys. Kita bertemu lagi di Belajar PAK. Kita berdoa. Tuhan, tolonglah pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti pelajaran hari ini dan bermanfaat bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, materi hari ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Alkitabnya terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 23. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita masuk materi. Di sini ada dua pembagian manusia, yaitu kita kenal manusia lama dan manusia baru. Manusia lama itu maksudnya apa sih? Maksudnya pasti adalah mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, ataupun mereka yang sudah percaya tapi masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan melawan Allah tuh ya, mempunyai kebiasaan atau habit melakukan dosa, terus memberontak melawan Allah, yang tertulis dalam Galatia 5 tadi ya. Ayat berapa itu? Ayat yang ke 20 19 sampai 19. 19 sampai 21 ya, tertulis di dalam PowerPoint. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan seterusnya ya. Manusia lama, apakah kita masih tinggal sebagai manusia lama? Jelas Alkitab mencatat bahwa orang yang masih hidup dalam manusia lama, baik itu dia labelnya Kristen, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa? Otomatis ya guys, kalau orang yang sudah percaya pasti melakukan terbaik. Contohnya begini, kalau orang pintar belajar dengan baik, pasti ulangnya bisa ya. Tapi kalau kita sudah kurang pintar, tidak belajar, aduh, nilainya mungkinkah yang baik? Nggak mungkin kan? Nah, begitulah ya. Kalau orang beriman pasti perbuatannya baik. Itu seharusnya. Karena dia harus terus-menerus percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri untuk tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus, ya enggak? Nah, inilah orang yang tunduk, mau menyerahkan diri dan hidup hanya hanya ke dalam pimpinan Roh Kudus, maka ia bisa disebut manusia baru. Ya, proses ini tidak instan, memerlukan kerelaan dan keseriusan untuk dibaharui terus-menerus, bahkan sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Nggak ada manusia yang sempurna, tetapi setidaknya mendekati kesempurnaan. Karena Roh Kudus yang memimpin kita, menolong kita untuk melakukan yang terbaik, sehingga timbullah buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Paulus kembali menulis dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Disuruh apa? Matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa duniawi itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Waduh, Allah itu nggak senang kalau ada umat manusia menyembah berhala. Karena akan apa? Mendatangkan murka. Paulus memberi contoh pada dirinya. Dahulu dia dipanggil Saulus, adalah orang yang seakan-akan membela agama. Ia mengadakan penganiayaan kepada murid-murid Yesus atas nama agama, atas persetujuan para imam-imam besar agama. Ya, akhirnya apa? Terjadi kasih karunia Tuhan secara ajaib. Paulus menjadi bertobat. Oke, itu ya. Mau nggak kita terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus? Tundukkan dirimu kepada pimpinan Roh Kudus. Nah ini, catat ya. Di dalam Matius 12. Siapa yang ngomong nih? Siapa? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus untuk mencari perhentian. Tetapi apa? Ia tidak mendapatinya. Lalu roh jahat itu berkata, aku akan kembali ke rumah yang aku tinggalkan. Maka pergilah roh jahat dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu roh jahat keluar dan mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat lagi daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya orang yang tadi rumahnya sudah bersih, rapi, hatinya sudah baik, tapi ia tidak mau tunduk, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka hati-hatilah, roh jahat mengincar orang tersebut. Bisa kita, bisa orang lain, siapapun juga. Ya, itu kalau dipimpin Roh Kudus, tidak ada namanya pemikiran dualistis. Dualistis itu maksudnya apa? Kehidupan rohani sama jasmani itu berbeda katanya. Kalau di gereja, waduh sucinya, kudusnya minta ampun ya. Nyanyi puja-puji Tuhan ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi ketika Senin sampai Sabtu, kehidupan di luar gereja, ya ampun, kata anak zaman sekarang mah, apa ya bahasa itu? Janganlah ya, itu bahasa yang sangat tidak baik. Kenapa? Ada apa? Ternyata kehidupan di luar gereja, di luar hari Minggu, wah tuh, dia bukan haleluya lagi, tapi halelupa, ataupun yang lebih serang lagi viral adalah haluluya gitu. Wah itu ya, tidak boleh. Kalau orang yang benar-benar Roh Kudus itu kehidupan Senin, Sabtu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sama saja ya. Karena apa? Ibadahmu itu bukan ibadah waktu kamu haleluya, haleluya. Tetapi ketika hidup bersama hari-hari, itulah ibadahmu. Maka daripada itu, kita harus memiliki sikap, prinsip hidup, yaitu integritas, yang berasal daripada kata integer. Artinya apa? Sikap yang teguh mempertahankan prinsip kebenaran, tidak tergoyah oleh prinsip apapun juga. Oke? Sampai sini anak-anak. Kita terus berdoa selalu, berharap selalu Tuhan melindungi kita, memimpin kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga kita semakin hari semakin diubah menjadi manusia baru, terus menerus sampai pada akhir hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.